Salam jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini dengan sukacita kami sampaikan shalom dari Rumah Pemulihan Segala Bangsa, The House of Restoration for All Nations, Desa Kembe 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan ini diberkati Tuhan, sehat-sehat, kuat-kuat, baik-baik keadaannya, karena kita percaya Tuhan senantiasa memelihara kita, menjaga kita, menjamin kita, dan memberikan kita keselamatan yang daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seri pengajaran firman Tuhan dengan tema berjudul Setia Hingga Akhir. Ayat pokok kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dari versi terjemahan yang lain, NKJV, seperti ini bunyinya, but he who endures to the end shall be saved. Kemudian versi NIV demikian bunyinya, but he who stands firm to the end will be saved. Kita melihat sini bahwa arti kata bertahan dalam bahasa Yunani itu disebut dengan hupomeno. Itu artinya tinggal tetap pada posisi semula, berdiri teguh, bertahan, bersabar, yaitu tetap kokoh dan kuat dalam Tuhan meskipun banyak tekanan yang datang, tidak mundur dan menyerah, atau disebut dengan never give up. Yang kedua, dikatakan sini bahwa arti kata kesudahan dalam bahasa Yunani disebut dengan telos. Artinya akhir, finish, atau ujung jalan. Dan kita tahu bahwa ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Dalam Injil Matius pasal 24 ini, karena perikop itu berjudul akhir zaman, dan kita melihat memang banyak tekanan, banyak masalah yang akan terjadi, dan dikatakan bahwa siapa yang bertahan, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, atau sampai pada akhirnya, atau sampai pada ujung jalannya akan selamat. Kita tahu juga bahwa kesetiaan adalah semboyan dari salah satu pahlawan nasional yang bernama Walter Mongisidi. Dia ditangkap Belanda karena dia memimpin pergerakan untuk melawan penjajahan Belanda, dan kita tahu dia memiliki moto, walaupun dia sudah dibujuk untuk bisa dapat menyangkali semua yang sudah dia perjuangkan, tapi dia bilang tidak, sampai mati saya akan setia hingga akhir dalam keyakinan saya. Dan akhirnya dihukum mati, ditembak mati di Makassar, saudara. Kemudian kita perhatikan lagi, dari dua kata ini, yaitu faith and faithfulness, itu ada keterkaitan. Karena faith itu artinya iman, dan faithfulness itu artinya kesetiaan. Berarti kata kesetiaan dalam bahasa Inggris itu memiliki asal kata faith dan menjadi faithfulness, berarti ada hubungan, ada keterkaitan antara iman dan kesetiaan. Dan dapat dipahami bahwa iman adalah garis awal dari setiap orang percaya ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk tetap taat dan percaya itu dimulai dari garis awal ketika dia beriman kepada Yesus. Dia tetap mempertahankan imannya, mengerjakan imannya dengan takut dan gentar sepanjang perjalanan hidupnya sampai dia mencapai garis akhir. Atau garis akhir dari kehidupan manusia ialah akhir hidup, atau yang kita kenal sebut dengan kematian. Ini adalah sebuah kesetiaan. Dapat dikatakan kesetiaan berarti dimulai dari iman, memiliki iman ketika mendengar firman Kristus dari awal, kemudian dia mempertahankan terus taat dan setia, terus melakukan semua kebenaran, mempertahankan kebenaran itu
menjaga kekudusan, dan terus berjalan sepanjang perjalanan hidupnya. Entah Tuhan izinkan berapa tahun sesudah dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada orang yang 40 tahun, 50 tahun, ada orang yang hanya 20 tahun saja, kemudian dia sampai garis akhir, tetap beriman kepada Yesus, tetap setia dan taat kepada firman-Nya di akhir kehidupan kematiannya, maka itu adalah sebuah kesetiaan. Kemudian kita harus tahu juga bahwa Paulus menulis surat kepada Timotius bahwa dia sebagai gembala harus mendidik, membentuk umat penggembalanya yang Tuhan percayakan kepada dia dengan 3 karakter yang harus terbentuk dalam setiap pribadi orang percaya atau jemaat yang digembalakannya. Dan kita kenal bahwa ada 3 pribadi atau 3 karakter. Yang pertama adalah dia akan menjadi seorang prajurit. Dan kita tahu prajurit itu punya moto, dia harus setia hingga akhir dalam perjuangan. Dan tidak pernah ada kata mundur dan menyerah atau never give up. Kita bisa lihat dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga. Nah, dia katakan di sini bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kemudian ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, pada pelajaran kita yang lalu itu kita telah belajar bahwa panggilan surgawi kita adalah menjadi seorang prajurit, dan kita tahu karakter seorang prajurit adalah dia harus setia hingga akhir perjuangannya, mati atau hidup. Itu adalah kesetiaan daripada seorang prajurit, dan tidak pernah mundur sampai selesai perjuangan atau pertempuran. Kemudian juga karakter yang kedua yang harus dibentuk di setiap orang percaya adalah dia akan menjadi seorang olahragawan. Olahragawan itu berarti dia diseleksi, kemudian dia dilatih, dan kemudian kita tahu bahwa sesudah dia dipercayakan untuk mewakili satu event, baik mewakili daerahnya, mewakili provinsinya, atau bahkan kalau event internasional dimewakili negara, maka dia harus dalam bertanding selain mempersiapkan fisiknya, dia mempersiapkan staminanya, tapi sesudah dia bertanding sejak dari garis start, kalau ini pertandingan lari, maka dia harus taat kepada aturan pertandingan atau rule of the game. Kalau dia menyalahi aturan pertandingan, berarti dia akan didiskualifikasi, dan kemudian dia tidak bisa dapat melanjutkan pertandingan. Dan dia bertanding, berlomba harus sampai garis akhir. Ya, kalau tidak sampai garis akhir, semua perjuangan yang dilakukan dari garis start sampai mendekati garis akhir, itu perjuangannya, daya upayanya tidak akan diperhitungkan. Itu memang ketentuan daripada pertandingan dalam hal lomba lari. Dan itu tertulis dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini karakter yang harus dibentuk. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, perhatikan, apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi harus peraturan olahraga, dan kita tahu bahwa dia harus mencapai garis akhir. Kemudian lanjut karakter yang ketiga yang harus dibentuk, seperti apa pesan Paulus dalam surat pengembalanya kepada Timotius anak didiknya sebagai gembala pada saat itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi seorang petani. Dan kita tahu karakter seorang petani, dia harus sabar. Sabar bagaimana mengolah tanah, membajak tanah, kemudian menunggu hujan awal, dan kemudian dengan tekun dia memilih benih, kemudian dia akan menanam dan bekerja keras, memulai dari mengelola tanah, menanam benih, kemudian sesudah itu merawat, kemudian diberikan pupuk, kemudian juga dia akan terus melihat jangan sampai ada tanaman liar bertumbuh. Pada saat benih mulai tumbuh, maka dia akan terus merawatnya sampai menghasilkan buah. Sampai menghasilkan buah. Dan kita tahu bahwa setiap orang pasti dituntut oleh Tuhan untuk bisa menghasilkan buah yang namanya buah kerajaan. Dan buah kerajaan itu yang pernah kita pelajari terdiri dari buah pertobatan, kemudian juga buah roh, dan terakhir adalah buah pelayanan. Dan kita tahu itulah menghasilkan buah kerajaan, atau dalam hal ini adalah panen jiwa-jiwa untuk dipersembahkan sebagai persembahan hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ayat di dalam 2 Timotius pasal 2
ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dari awal sampai akhir, sejak dia tanam benih, kemudian hasilnya itu akan dia nikmati dan juga akan dinikmati oleh banyak orang. Kita akan lanjut. Ini adalah awal daripada arti daripada kesetiaan. Kita akan lanjut pada bagian Romawi yang pertama. Kita belajar dari makna dari setia hingga akhir. Ya, kita sudah pada seri yang keempat. Kalau seri yang pertama adalah menjadi pribadi yang setia. Kemudian seri yang kedua mengenai kesetiaan itu hidup dalam kesetiaan. Kemudian seri yang ketiga mengenai kesetiaan adalah setia dalam perkawinan. Dan yang keempat ini adalah setia hingga akhir. Harapan saya Bapak Ibu dapat diperlengkapi dengan pengertian, karena kesetiaan adalah menentukan daripada akhir daripada perjuangan kita. Setiap orang beriman kepada Tuhan, karena Wahyu 17 ayat 14 katakan bahwa pada bagian yang B dikatakan mereka akan bersama-sama dengan dia akan menang, yaitu orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang setia. Ya, sudah terpanggil, sudah terpilih, tapi ada satu lagi persyaratan untuk bisa menjadi orang pemenang bersama-sama dengan Yesus dan bisa selamat, itu adalah orang yang setia. Sebab itu saudara, betapa kesetiaan itu adalah sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang percaya, karena kesetiaan itu adalah nilai yang tertinggi di mata Tuhan. Kita melihat makna dari setia hingga akhir. Karena judul kita setia hingga akhir, dan saya mencatat di sini ada 3 poin ya mengenai makna atau tujuan maksud daripada setia hingga akhir. Di dalam Alkitab itu kesetiaan dipahami dalam berbagai makna, banyak sekali maknanya, tapi khusus untuk kata setia hingga akhir itu ada 3 makna yang saya tampilkan di sini yang kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama atau setia itu berarti dimulai dari awal, ya, terus berjalan sampai pada akhir. Tidak boleh berhenti di tengah jalan atau stop on the way. Jadi kata setia sampai akhir artinya, ya, kalau kita mulai satu perjuangan atau pertandingan, ya, kita mulai dan kemudian kita terus berjalan di dalam, ya, kehidupan pertandingan itu atau di dalam lintasan itu kita berlari dan kita harus sampai mencapai garis akhir. Kita nggak boleh setengah-setengah berjuang. Sebab itu di sini katakan kata itu setia itu berarti dimulai dari awal dan harus sampai pada akhirnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita juga melakukan hal yang seperti ini, bahwa dia kalau memulai, dia akan melanjutkannya sampai mencapai akhirnya. Itu tertulis dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya itu. Iya, dalam hal ini Tuhan Yesus, ya, yang memulai pekerjaan yang baik, ya, di dalam setiap orang percaya, di dalam pekerjaannya, pelayanannya, di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Orang yang setia dikerja sungguh-sungguh, orang yang kesetia harus dikerjakan sampai akhirnya, atau dia harus kerjakan seutuhnya. Ya, sebab itu dikatakan di sini Tuhan yang memulai pekerjaan di dalam kita, karena dia turut bekerja bersama-sama dengan kita apapun yang kita kerjakan. Baik pelayanan kita, bisnis kita, membangun rumah tangga kita lewat hidup nikah, ya, membangun, ya, katakanlah studi kita, atau juga keluarga kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, itu pasti kita memulainya, Tuhan akan turut bekerja bersama-sama dengan kita, karena dia adalah partner kita, dan dia pasti akan terus meneruskannya sampai akhirnya pada hari Yesus Kristus, atau sampai pada mencapai tujuannya Tuhan. Nah, sebab itu kita tahu percaya bahwa Tuhan itu pasti bekerja tidak pernah setengah-setengah. Dari awal dilanjutkan terus, diteruskan terus sampai mencapai akhirnya itu tujuan Tuhan. Demikian juga Paulus ketika di akhir-akhir hidupnya, maka dia berkata kepada anak didiknya Timotius, itu kita lihat di dalam surat 2 Timotius
pasal yang keempat ayat yang ketujuh, ini sudah di akhir hidupnya. Sementara dia akan ke Yerusalem, kita tahu bahwa dia akan dipenjara, dia menderita, dan terakhir kita tahu bahwa akhir hidupnya dia dipancung di kota Roma, ya. Kemudian dikatakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Berarti dia dari awal bertanding, lewat lintasan pertandingan, dan dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Artinya apa? Dia mengikuti semua aturan pertandingan, atau dia mengikuti rule of the game. Sebab kalau dia tidak mengikuti rule of the game secara baik, maka dia akan diskualifikasi atau diperhentikan oleh panitia pertandingan. Ya, dia keluar dan dia tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Dan dia katakan, aku telah mencapai garis akhir. Dia dari awal start, garis start, kemudian lewat lintasan pertandingan, dan dia harus sampai mencapai finish line atau garis akhir. Dan dikatakan di sini, dan dia telah memelihara iman, karena iman adalah stamina, dipakai untuk kita bertahan terus di dalam pertandingan perlombaan sampai mencapai garis akhir. Ya, itu yang Paulus katakan. Dan kita tahu juga dalam surat Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6 dikatakan di sini, Tuhan Yesus sebagai kepala rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Dikatakan di sini, tetapi Kristus setia. Tolong garis kata bawahi setia, sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Tolong perhatikan bahwa perjanjian baru, rumah daripada Tuhan sendiri itu adalah umatnya, adalah manusia. Ya, kalau perjanjian lama, rumahnya atau tempat kudusnya itu adalah dalam bentuk gedung, bentuk tenda atau tabernakel atau bait Allah. Tapi di dalam orang perjanjian baru, bahwa rumah Tuhan itu adalah kita sendiri, orang-orang yang sudah tebus. Seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi berarti Tuhan itu setia sebagai kepala daripada rumahnya, dan rumahnya itu adalah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita menggahkan. Artinya kalau kita teguh terus berada, bekerja sama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia adalah kepala dan saya adalah bagian daripada rumahnya, maka saya percaya kita tidak bisa akan gagal, kita akan terus sampai pada akhirnya, dan pasti kita bisa akan memperoleh kemuliaan atau akhir daripada perjuangan setiap orang percaya. Ya, itu adalah bagaimana setia mulai dari awal dan harus sampai akhir dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani, baik kehidupan itu secara rohani maupun juga kehidupan secara jasmani. Bagian yang berikut, makna dari setia hingga akhir. Setia itu berarti menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada kita. Ya, kalau Tuhan tugaskan apa kepada kita, itu berarti kita akan kerjakan sungguh-sungguh, dan kita tidak boleh kerjakan setengah-setengah. Ya, kita tidak boleh kerjakan cuma sebagian kecil, atau kita biarkan bagian lain yang tidak terselesaikan, tapi kita harus menyelesaikan semua tugas kepercayaan Tuhan telah berikan buat kita, dan itu harus sampai selesai. Nah, demikian juga kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Kemudian murid-murid pergi untuk membeli makanan. Maka kita melihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, ketika mereka membawa makanan itu, pembicaraan panjang sudah terjadi, dialog antara Tuhan Yesus dengan dengan perempuan Samaria itu, perempuan yang berdosa, yang sudah menyabat, itu katakanlah 5 suami orang, tapi dia bisa memperoleh keselamatan, dan dia menjadi penginjil pertama wanita yang tercatat dalam perjanjian baru, yang hampir memenangkan seluruh orang di kota Samaria. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya yang datang membawa makanan, karena Tuhan berkata seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tolong perhatikan bahwa Tuhan bilang makananku, kesukaanku, kurang lebih begitu, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Bapa mengutus Yesus,
kemudian dan harus dikerjakannya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Baru kemudian kita memulai dengan yang baru lagi, kepercayaan yang baru. Jangan setengah-setengah. Ada orang bekerja belum selesai dia pindah lagi. Karena dia melihat ya tinggal dia sendiri yang bekerja, orang lain sudah meninggalkan. Dan kemudian dia menjadi ragu-ragu, dia mulai kendor semangatnya, dia mulai patah semangat, dan dia mulai lagi mengikuti yang cara yang lain, atau mengikuti kawanan yang lain. Seperti itu. Banyak orang seperti ini. Artinya pelayanan yang tidak punya visi. Kalau kita diberi visi, berarti kita akan bertahan terus sampai akhirnya visi itu bisa diwujud nyatakan, karena kita percaya Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Sebab itu tolong perhatikan bahwa setiap itu berarti menyelesaikan apa yang tugaskan sampai selesai. Karena Yesus juga menyelesaikan semua tugas kepercayaan diberikan Bapa kepada dia. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang keempat juga. Judul daripada Yohanes pasal 17 itu di atas ayat yang pertama dengan judul doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya doa ini digenapi kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi saudara perhatikan ayat ini. Perhatikan ayat ini. Ya, salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan atau percayakan kepada kita untuk melakukannya. Sebab itu hari ini saudara, apa yang menjadi kepercayaan Tuhan buat hidupmu, buat hidup nikahmu, buat hidup keluargamu, buat hidup di dalam profesimu, buat hidup engkau di dalam jabatan apapun yang Tuhan percayakan. Bagaimana engkau bisa menyelesaikan tanggung jawab ini sampai selesai melakukannya. Ini Tuhan Yesus saudara. Bagaimana kita lihat figur yang berikut. Kalau tadi Tuhan Yesus, sekarang figur yang berikut saya tampilkan adalah Rasul Paulus. Seorang rasul yang luar biasa, rasul yang komplit. Saya katakan bahwa dia juga mendapat inspirasi, dia mendapat juga iluminasi, dan dia juga mendapat revelation. Ini komplit sekali Paulus. Dan dia menulis kurang lebih 13 kitab dari perjanjian baru yang itu berisi doktrin keselamatan. Nah, dikatakan seperti ini di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Garis bawahi kata garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi Paulus tidak memusingkan nyawa pun, karena ancaman demi ancaman terjadi buat dia. Tapi dia katakan itu tidak berarti bagiku. Asal saja itu tidak akan menghalangi aku harus menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepadaku. Aku harus mencapai sampai garis akhir, menyelesaikan semua itu. Dan kemudian aku harus memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Karena tugas dia adalah bagaimana memberitakan Injil. Dan isi Injil adalah kita harus beritakan bahwa Yesus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit itu telah dijadikan Tuhan dan Kristus. Itulah isi Injil. Itulah core value daripada Injil, untuk menyampaikan bahwa Yesus yang sudah mati menebus dosa dan pelanggaran kita, sudah dikuburkan dan kemudian telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan kemenangan terjadi bagi setiap orang percaya. Kalau kita mati bersama dengan Yesus, kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Yesus, dan punya pengharapan bahwa ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan bisa bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, untuk bisa menikmati semua peristiwa kemuliaan yang akbar dan dahsyat itu. Sebab itu dikatakan di sini, aku tidak pernah pusing menghiraukan nyawaku sedikit pun juga. Asal aku bisa mencapai garis akhir, aku harus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian. Apa tugas pelayanan yang diberikan? Adalah untuk sebagai saksi memberikan kesaksian tentang Injil. Karena di dalam Injil itu adalah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya, maka pasti akan diselamatkan dan bisa memperoleh hidup kekal. Haleluya. Itu Paulus. Tuhan Yesus juga mendapat tugas dan dia selesaikan dengan baik. Dia sudah kembali ke sorga, sudah duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian Paulus juga menjadi contoh. Figur yang berikut adalah dia menyelesaikan semua tugas, tanggung jawab yang telah dipercayakan buat dia
Dan bagaimana dengan kita semua? Kita nggak boleh jadi orang yang nganggur, saudara. Kita semua siapapun juga yang sudah terpanggil masuk dalam rencana Allah, kita punya tugas juga yang Tuhan percayakan buat kita. Dan kita tahu bahwa tugas kita itu adalah bagaimana menyampaikan Injil ini, kabar baik, good news ini, evangelion kepada setiap orang. Supaya orang yang belum percaya mengenal Yesus itu bisa mengenal lewat pemberitaan kita, bisa mengenal lewat kita. Haleluya. Kita akan baca dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara lihat ini. Kalau kita mau supaya Tuhan ya akan segera datang untuk menjemput setiap orang benar, orang percaya, orang kudusnya, maka kita punya juga andil di sana. Karena Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Apakah sekarang seluruh dunia, setiap kaum, suku dan bahasa sudah bisa pernah mendengar Injil Yesus Kristus atau kabar baik ini? Sebab keadilan Tuhan harus berlaku bagi semua orang. Ya, kalau orang yang belum pernah mendengar atau suku-suku terpencil dimanapun atau bangsa yang lain yang belum pernah mendengar tentang yang namanya kabar baik atau kabar sukacita atau kabar keselamatan itu lewat Yesus Kristus, kemudian kalau dia dihukum, itu berarti Tuhan tidak adil, saudara. Sebab itu Tuhan harus menyampaikan semua kepada setiap kaum, suku dan bahasa untuk bisa tahu bahwa keselamatan hanya lewat Yesus Kristus seperti tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu inilah pemberitaan Injil yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya dimanapun ada berada. Itu merupakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita siapapun juga. Bukan ini kepada orang-orang khusus, ya, atau pendeta-pendeta, atau pelayanan khusus, atau mungkin orang-orang sekolah teologi atau lewat seminari. Tidak. Sebab Great Commission atau amanat agung itu berlaku untuk semua orang. Ya, dan ini perintah. Ini perintah bukan pilihan. Itu berlaku buat semua orang. Sebab itu kita tahu bahwa dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 katakan, karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan sampai pada akhir zaman. Tapi 19 coba dibalik kembali, kita akan baca. Dia katakan apa pada ayat 19? Karena itu pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, tidak ada ya ketentuan atau note yang lain yang berkata mungkin pergilah hamba-hamba Tuhan, para pendeta, orang yang sudah lulus sekolah teologi atau sekolah misi atau juga pelayan-pelayan khusus atau orang yang dikhususkan. Tidak, karena ini kata ini berarti berlaku umum kepada semua orang percaya. Yang sudah percaya kepada Yesus, dia punya tanggung jawab karena dapat tugas pelayanan untuk dia kerjakan untuk bisa menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Kalau sudah setuju bilang amin. Karena penginjilan itu berlaku untuk semua orang. Dan penginjilan itu adalah perintah. Perintah untuk memberitakan Injil itu adalah perintah yang berlaku bagi semua orang. Dan itu bukan pilihan. Tapi itu adalah keharusan untuk setiap orang bisa menyampaikan kepada siapapun juga yang belum pernah mendengar kabar baik itu atau good news itu atau evangelion itu, kabar kemenangan dari medan peperangan. Haleluya. Sebab itu sudah lihat di sini, Tuhan Yesus juga katakan, aku telah memulainya dan aku menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan padaku. Paulus pun berkata hal yang sama, walaupun ancaman yang begitu luar biasa bagi dia, tapi itu tidak membuat dia peduli. Dia tidak terganggu karena dia tahu dia harus menyelesaikan sampai pada akhirnya. Sebab itu akhirnya dia berkata dalam 2 Timotius tadi pasal 4 ayat yang ke-7 bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan dikatakan ayat 8, sekarang tersedia bagiku mahkota ya kebenaran yang akan dianugerahkan ya oleh hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku saja melainkan juga kepada semua orang-orang yang merindukan kedatangannya. Adalah saudara dan saya, adalah orang-orang yang sama punya tanggung jawab, yang sama juga dapat tugas pelayanan. Sebab itu harus kita selesaikan apa yang merupakan tugas
yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab saya mau katakan bahwa tugas pelayanan itu satu kehormatan dan kemuliaan, saudara. Ya, Tuhan terlalu mampu bekerja sendiri untuk memenangkan siapapun juga dari setiap kaum, suku, bangsa, dan bahasa. Tapi Tuhan libatkan kita, itu kita mendapat kepercayaan. Kita mendapat tugas penata layanan ini. Berarti kita mendapat penghormatan, kita mendapat penghargaan, dan kita mendapat kemuliaan. Saudara percaya, bilang amin. Haleluya. Bagian selanjutnya pada bagian yang berikut, pada bagian yang ketiga atau C. Kalau tadi setia itu berarti dimulai dari awal sampai harus mengakhirinya. Kemudian bagian yang B itu setia berarti menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada kita. Dan yang C itu adalah setia itu berarti menggenapi apa yang diucapkan. Jadi kalau kita mengucapkan apapun, kita harus menggenapinya. Dan kita lihat di sini bahwa dalam hal apa saja untuk kita mengucapkan, pernah mengucapkan, kita harus menggenapinya. Dalam hal berjanji, bernasar, atau ikrar. Ya, itu berjanji. Kalau satu orang berjanji, itu sebut dengan nasar kepada Tuhan. Ya, kalau dua orang berjanji, itu sebut dengan covenant, saudara. Ya, dan kalau kita sudah bahas di dalam setia dalam pernikahan. Sebab itu ada janji, ada nasar, dan ada ikrar atau komitmen. Ya, di antara dua orang dalam bentuk apa saja, entah membangun rumah tangga, membangun pekerjaan, membangun usaha, atau ya membangun apa saja yang mereka sama-sama untuk melibatkan diri di dalamnya. Sebab itu di sini kita melihat bahwa dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4 itu jelas tertulis bahwa kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang yang bodoh. Orang-orang bodoh, tepatilah nasarmu. Ayat yang keempat, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Jadi saudara perhatikan, siapa yang pernah bernasar itu tepati, saudara. Ya, makanya jangan emosional, harus pikir-pikir. Lebih baik tidak engkau tidak bernasar dibandingkan dengan ya terdorong oleh emosional, akhirnya engkau bernasar. Ya, kadang-kadang begitu dalam pelayanan saya kurang suka memberi orang kesaksian. Kalau kesaksian saya seleksi dulu. Kadang-kadang ketika dia demam panggung menghadapi banyak orang, dia ngomong tuh gak terkendali. Akhirnya dia ngomong bahwa hidup saya ini saya akan persembahkan kepada Tuhan. Kalau dia sudah bernasar, ya, kalau dia bernasar kasih satu lusin kursi, berarti kan mudah saja dia beli satu lusin kursi, dia berikan, selesai nasarnya. Tapi kalau dia bernasar bahwa hidup saya akan saya persembahkan buat Tuhan, itu artinya sampai mati. Dia tidak boleh berhenti di tengah jalan. Harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Hidup dia yang berkenan itu sampai matinya. Karena pernah ada orang yang dalam emosi, dia berkata seperti itu. Belum sampai 1 tahun tiba-tiba ya dia sudah mundur dari pelayanan yang dipercayakan. Saya tanyakan kepada dia. Dia hanya senyum. Oh, saya bilang betul. Ini ayat yang sering dipakai orang yang betul-betul berdalih atau orang yang ingkar janji. Ya, dia katakan roh penurut tapi daging lemah. Nah, ini sering dipakai seperti itu. Memang roh penurut tapi daging lemah. Sebab itu saudara perhatikan di sini. Jangan bernasar kalau engkau tidak sanggup mengenapinya. Sebab engkau berjanji kepada Tuhan, ya bernasar kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan mengejarnya. Ya, kemudian kita lihat di sini apa saja yang diucapkan yang perlu terus dipertahankan untuk menggenapinya, menepatinya sampai pada akhirnya. Salah satu adalah janji nikah atau janji perkawinan yang diikrarkan di hadapan Tuhan, dihadirkan sebagai saksi dan juga jemaat sebagai saksinya. Yang lalu kita sudah belajar mengenai ya setia dalam perkawinan. Itu ada janjinya, ya, dan janji itu disebut dengan covenant. Dan kita tahu bahwa itu tidak bisa dibatalkan sampai kematian. Ya, kecuali kematian yang bisa membatalkan janji covenant itu, saudara. Dan janji nikah bervariasi sekali, ya, sebab itu sudah perhatikan. Karena kita tahu bahwa janji itu terikat di bumi dan juga terikat di sorga. Tidak bisa orang membatalkannya kecuali sekali lagi kematian yang bisa membatalkannya. Bagaimana kita berjanji? Ya, mungkin ya saya coba mengingatkan kembali
replay kembali peristiwa mungkin puluhan tahun yang lalu. Saudara pernah ikrar janji, pernah lakukan akad nikah di depan altar yang disekian oleh hambanya dan juga jemaatnya. Ya, biasanya bunyinya seperti ini. Ya, saya kutip di sini. Dia katakan, kamu adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini mempelai pria yang ucapkan janji. Oleh karena itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku berjanji untuk mengasihimu. Yang pertama mesti mengasihi, bukan setia. Ya, makanya selalu Tuhan pakai kasih setia, bukan setia kasih. Selalu apa pakai apa? Kasih setia. Bahaya sekali kalau hidup rumah tangga hanya setia tapi tanpa kasih. Saya ingat orang tempo dulu, orang tua-tua kita, walaupun mereka tidak cocok, mereka tidak pernah bercerai. Karena bercerai itu satu aib. Malu luar biasa. Sebetulnya walaupun mereka sudah tidak cocok, mungkin pisah tempat tidur, tapi tidak pernah pisah rumah, mereka mempertahankannya. Walaupun ya di dalamnya tidak ada kasih, tapi mereka tetap setia terhadap janji yang sudah diikrarkan. Tapi kalau zaman now, waduh, langsung ya cerai saudara. Tapi orang dulu itu walaupun tidak ada kasih lagi dalam rumah tangga, tapi mereka tetap setia mempertahankan janji yang sudah mereka ikrarkan itu. Karena memang mereka tahu malu. Kalau sekarang nggak tahu. Ya, saya tidak bisa menghakimi. Kalau sekarang apa-apa cerai. Ya, bikin prewedding sampai kemana-mana. Begitu luar biasa hebohnya, minta ampun. Tapi beberapa saat ke depan cerai. Ya, pernah ada satu keluarga yang sudah baru ya dinikahkan lewat pemberkatan nikah, lewat upacara, kemudian sudah ada pestanya. Sudah tahu berapa hari? 7 hari kemudian yang wanita kabur kembali ke rumah orang tuanya. Saya diminta oleh keluarga, bukan saya memberkatinya, tapi saya diminta oleh keluarga laki-laki untuk bisa membereskan itu. Akhirnya saudara tidak selesai dan mereka cerai. Saya heran, saya tanya, kamu pacaran apa enggak pacaran? Kenapa kok jadi begini? Mereka enggak ada alasan yang jelas. Baru 1 minggu, lewat pemberkatan nikah, mereka putuskan untuk bercerai. Itu yang terjadi saudara. Sebetulnya tolong dengar saudara. Ya, kita harus setia sampai akhir. Menggenapi apa yang kita ucapkan, yang sudah kita ucapkan, karena terikat di tempat yang kita ucapkan itu dan juga terikat di sorga. Haleluya. Sebab itu saudara perhatikan, janji nikah itu dikatakan di sini untuk mengasihi, melindungimu, tidak berlaku kasar terhadapmu, membawamu dekat pada Tuhan dan setia mendampingimu baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati maupun kekurangan, ya, dalam keadaan segala-galanya, ya, sampai kematian yang bisa memisahkan kita berdua. Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia, saya bersedia. Saya bersedia, saya bersedia. Ingat saudara, kalau engkau punya rencana untuk ingkar janji terhadap janji nikah yang telah engkau ikrarkan entah berapa puluh tahun yang lalu, masih terikat. Tolong dengar, bukan terikat di catatan sipil, no, terikat di sorga. Sebab itu dalam Matius 19 ayat 6 katakan apa? Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang setelah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau sampai Tuhan yang menyatukan kita menceraikan, berarti kita lebih hebat, lebih kuat dari Tuhan. Kita lebih berkuasa dari Tuhan. Kita lebih memiliki otoritas daripada Tuhan. Karena Tuhan mempersatukan, kita bisa menceraikannya. Itu pengertiannya. Ya, sudah tahu di hadapan Tuhan, ketika rumah tangga sudah diikrarkan menjadi satu, diceraikan itu rusak. Dua-dua di mata Tuhan. Ini contohnya, karena ikatan dari satu itu pengertiannya. Seumpama ada 2 lembar kertas, saudara. 2 lembar kertas. Kemudian ya saya serahkan dan saya kasih ini lemnya. Tolong Pak, tolong Bu, ya, menyatukan 2 lembar ini. Kemudian dipoles dengan lem, kemudian dipersatukan. Dibiarkan beberapa saat ke depan kering dan sudah menyatu 2 lembar kertas itu. Kemudian saya kembali lagi, tolong Pak, tolong Bu, dipisahin kembali. Sudah bisa bayangkan itu. Yang tadi 2 lembar lepas, kemudian telah dilem dan lemnya sudah mengeras, dan kita tahu 2 lembar tadi dia sudah kaku menjadi 1 lembar yang lebih tebal dari sebelumnya.
Terus kemudian bagaimana caranya saudara memisahkan lembar itu. Dan pasti kalau kita mencoba memisahkannya, akhir katanya berkata bahwa itu akan apa? Rusak. Jadi bukan satu yang rusak, dua-dua rusak. Itu pengertiannya. Dari ayat Matius 19 ayat yang ke-6. Tolong merenungkannya saudara. Kalau engkau yang punya niat untuk merusak atau memisahkan atau menggugurkan semua ikatan perjanjian yang telah engkau lakukan. Kemudian juga mempelai wanita sama. Katakan bahwa ya engkau adalah tulang dan dari tulangku, daging dari dagingmu. Oleh karena itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya aku berjanji untuk mengasihimu, menghormatimu, ya, tunduk terhadapmu, mendukungmu, melayanimu, dan setia mendampingimu baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kekurangan maupun kelimpahan, ya, tidak akan meninggalkanmu sampai ada calon yang baru. Nggak ada saudara perjanjian seperti itu. Ya, bukan sampai nanti ada calon yang baru. Nggak ada. Atau ada 02 istilah orang di Manado di sini. Ya, aku mengasihimu, aku tetap terus setia dengan mendampingimu sampai ada 02. Nggak ada saudara. Ya, yang harus setia, jangan berkhianat kepada istri masa mudamu, bukan kepada istri mudamu. Nggak ada saudara, jangan kurangin kata-katanya. Ya, sebab itu tolong perhatikan. Bahwa itu adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan kecuali kematian, titik. Makanya kalau kita lihat pakai ukuran 3 ini, seperti banyak kita tidak masuk loh dalam 3 ukuran ini. Jadi berarti banyak sekali orang yang tidak setia. Haleluya. Saya lanjut lagi. Ikatan janji iman untuk melayani. Wah, untuk melayani saudara. Kalau kita sudah melayani, di dalam bahasa Ibrani, bahasa yang luar biasa, bahasa yang sangat sempurna bagi saya. Satu kata setia saja, kata emunah saja satu, menunjukkan kesetiaan itu. Banyak sekali, ada 7 poin itu arti kata kesetiaan itu adalah arti daripada kata emunah. Ya, harus salah satu adalah berpegang teguh pada janji yang sudah diikrarkan, disebut dengan komitmen. Ya, melakukan seutuhnya lengkap selesai dengan tidak menambah, mengurangi dan untuk menyimpang, konsisten dia lakukan seperti itu. Ya, melakukan sungguh-sungguh terhadap apa yang sudah dipercayakan, taat terhadap seperti yang diorder, tidak asal-asalan. Sebab itu semua pengertian daripada kata emunah sangat luas sekali. Tapi yang anehnya saudara, bahwa dalam kata Ibrani tidak ada namanya kata pensiun atau retired. Tidak ada kata pensiun. Ya, tidak ada kata pensiun. Tuhan Yesus pernah waktu dia hadir di atas muka bumi ini, dia berkata bahwa Bapakku masih bekerja sampai hari ini dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Sebab itu aku masih bekerja, dan hari ini ketika Tuhan sudah kembali duduk sebelah kanan Bapa di sorga, dia tetap tidak nganggur saudara, tetap bekerja. Menyiapkan tempat buat kita, berdoa syafaat buat kita, kemudian juga menjadi pembela buat kita saudara. Di sana saudara. Dan dia juga menggunakan Roh Kudus untuk bisa menyampaikan kehendaknya. Untuk Roh Kudus bisa sampaikan kepada umatnya bagaimana menuntun sampai kesudahannya. Dan dia berkata seperti ini, tetapi ia berkata kepada mereka pada saat Yesus hadir di tengah-tengah, ya, 2000 tahun yang lalu. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, aku tidak nganggur. Sebab itu saudara lihat di sini bahwa untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, siapapun juga, kita semua hamba Tuhan, kita semua pelayan Tuhan, percaya bilang amin. Cuma status saja secara organisatoris itu yang menetapkan kita. Ada mungkin pendeta muda dan pendeta pembantu atau pelayan-pelayan khusus. Tapi pada umumnya bahwa kita semua terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Sebab itu janji iman dan melayani, dan itu harus sampai akhir hidup. Tidak ada kata pensiun saudara. Ya, makanya kita tahu bahwa melayani sampai akhirnya. Ketika kita sudah berjanji, seperti Roma 12 itu pesan Paulus kepada orang-orang di Roma 12 ayat yang 11 katakan, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ya ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, harus berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu, jerih lelamu tidaklah sia-sia.
Tuhan pasti akan memberkati engkau. Tuhan pasti akan membuka jalan yang baru. Tuhan pasti akan memberikan semangat buat kita untuk bisa dapat melayani pekerjaannya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebab itu perhatikan saudara, bahwa tidak ada orang ya yang namanya harus pensiun di dalam melayani Tuhan sampai akhirnya. Kalau membentuk rumah tangga juga tidak ada kata pensiun. Oh, berhenti sampai berapa puluh tahun, tidak. Makanya saudara lihat, saya lebih suka menghadiri ya wedding anniversary ya, ulang tahun pernikahan. Saya lebih suka saudara, kenapa? Kalau janji nikah ini kan baru diucapkan, belum dibuktikan bahwa dia bisa setia sampai pada akhirnya. Saya sering juga memberkati ya orang menikah. Saya memimpin, menuntun mereka dengan memberikan arahan-arahan dari firman Tuhan, dan kemudian juga ya secara simbolis juga menyampaikan bagaimana mereka terikat hadapan Tuhan dan hadapan manusia. Kemudian juga ya mereka mengucap janji, saya tuntun untuk mengucapkan janji. Tapi itu belum dibuktikan saudara. Perjalanan panjang nanti, apakah masih bisa bertahan? Maka sobat, saya lebih senang hadir pada katakanlah ulang tahun pernikahan. Seperti di situ misalnya 25 tahun menikah, 25 tahun sudah. Berarti tetap terus berjalan bersama-sama, berarti tetap memegang teguh kepada janji yang sudah diikrarkan. Kemudian ya lebih lagi hebat, 50 tahun ya, ulang tahun pernikahan emas namanya. Wah, luar biasa sekali saudara. 50 tahun mereka tetap jadi satu terus. Itu namanya sehidup semati, bukan ya sehidup kemudian mati sendiri saudara. Ya itu namanya, makanya kita lebih bermakna kalau kita hadir pada ulang tahun pernikahan, kita melihat bahwa inilah kesetiaan yang mereka ikrarkan 50 tahun yang lalu, dan sampai hari ini tetap terus teguh mereka setia memegang janjinya sampai akhir hidup mereka. Kalau Tuhan izinkan mereka juga bisa sampai 75 tahun saudara. Tapi itu jarang ya bisa terjadi. Ya kadang-kadang satu orang bisa sampai tapi yang lain tidak sampai saudara. Kalau sampai 75 tahun itu kawin apa? Intan apa? Kawin berlian atau intan berlian saudara. Itu biasanya usia pernikahannya 75 tahun. Saya berdoa supaya saya sampai di situ, berarti saya harus mencapai usia 100 tahun. Orang Jakarta bilang cepet. Insya Allah ya, kalau Tuhan berkenan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Sebab itu saudara lihat di sini, janji melayani tidak ada berhenti tengah jalan. Ya. Atau kita katakan dengan ada kata-kata pepatah katakan ya, itu namanya hot chicken poo. Ya, namanya panas-panas apa itu, pokoknya ayam. Ya, namanya hot chicken poo. Orang lagi semangat bergairah, lama-lama perjalanan waktu sudah loyo lagi. Haleluya. Bakas mantan preman jadi pendeta, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tapi mantan pendeta jadi preman, Tuhan dihinakan. Ya, kalau mantan pengusaha jadi hamba Tuhan pendeta, puji Tuhan. Tapi kalau mantan pendeta jadi pengusaha kembali, wah ini Tuhan juga ya dihinakan. Haleluya saudara. Jangan tersinggung saudara, kalau tersinggung bertobat. Kita masuk pada bagian 3C. Saudara lihat ini, janji atau sumpah jabatan. Saya kalau menghadiri ada serah terima jabatan atau sumpah jabatan ketika seorang diangkat, baik sebagai kepala bagian atau PNS maupun juga ya di sini jadi presiden, dan juga ada sumpah-sumpah jabatan yang lain. Di sini semua itu mengerikan sekali saudara. Dan saya kutip dari salah satu sumpah jabatan seorang PNS sebelum dia menjabati sesuatu jabatan tertentu, dia harus diambil sumpahnya. Dan kemudian kita bisa lihat di sini bahwa dia berjanji seperti ini. Demi Allah dan atas nama Tuhan yang Maha Esa, saya bersumpah berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia, ada kata setia, dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Nah, ada lanjutnya saudara, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri atau ya kepentingan daripada keluarga seseorang atau golongannya. Jadi saudara lihat ini janji luar biasa, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat,
dan bersemangat untuk kepentingan negara, saudara. Tapi kenyataan banyak sekali diangkat jadi koruptor, saudara. Banyak ingkar janji, prestasi dengan semua yang sudah dia ikrarkan, padahal ya waktu dia ikat janji atau sumpah, itu tangan kanannya memberikan 2 jari seperti ini antara dia dengan Tuhan. Kemudian atas kepalanya ya ditaruh kitab suci dari agama yang dia anut. Kemudian ya alim ulama atau rohaniawan akan mengucapkan sumpah yang akan ya dia ikrarkan antara dia dengan Tuhan. Tapi kenyataannya hari ini orang tidak setia lagi terhadap janji yang sudah diikrarkan, dan hal seperti itu dianggap sekarang normal saja dan biasa saja. Haleluya, saudara. Sebab itu kita sudah sampai pada 3 ya janji di sini. Katakan bahwa janji nikah, janji iman dan melayani kepada Tuhan, kemudian janji atau sumpah jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, baik di pegawai swasta maupun juga di pegawai negeri sebagai ASN atau PNS, saudara. Nah, saudara bisa lihat di sini bahwa ini sekarang hari ini orang tidak kuat lagi, orang tidak bisa dapat menjalankan semua ini. Kalau kita pakai ukuran ini, maka kita harus ya jujur. Kita harus jujur. Kalau kita pakai ukuran daripada 3 poin kesetiaan ini, A, B, C, D. Setia dimulai dari awal sampai akhir. Kemudian setia berarti menyelesaikan apa yang ditugaskan kepada kita dan kita menyelesaikannya. Kemudian setia itu berarti menggenapi apa yang kita ucapkan entah berapa puluh tahun lalu. Kita pernah bernasar, berjanji, pernah ikat janji, pernah berkomitmen. Ya, kalau kita pakai 3 ukuran ini, ya rasanya kalau kita mau jujur, itu banyak orang masuk dalam golongan yang tidak setia. Kenapa? Ada banyak janji yang kita umbarkan itu tidak bisa kita tepati secara baik, atau banyak tugas yang juga kita kerjakan juga kita sering gagal untuk menyelesaikannya, atau juga ada beberapa kita semangat dari awal tapi hanya kita stop on the way, tidak bisa menyelesaikannya lagi. Haleluya. Kita bagian yang sekarang pada bagian 2 Romawi itu belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus. Ini pribadi yang luar biasa. Sebab itu Bapa kirimkan Yesus menjelma menjadi manusia supaya memberikan contoh teladan bagaimana cara mengasihi, ya, bagaimana cara setia. Ya, tunjukkan. Kalau enggak kita nggak bisa lihat, kita nggak ada figur yang bisa betul-betul bisa menjadi teladan. Dan ini teladan yang paling besar, teladan yang paling sempurna ketika Yesus menjelma jadi manusia, dan di dalam Yesus itu adalah satu sifat, adalah setia. Dan kita lihat di sini bahwa 3 dibagi juga dalam 3 poin, itu A, B, dan C. Dan orang bisa setia itu kalau dia memiliki tujuan yang pasti, sehingga dia tidak bisa diombang-ambingkan selama perjalanannya. Entah apa tujuannya, sebagai apa nanti dia sekolahnya, atau dia bekerja di bidang profesi, atau membangun apa saja, pekerjaan atau usaha atau rumah tangga. Dia harus mengerti tujuan yang pasti. Kalau orang tidak memiliki tujuan yang pasti, dia gampang sekali berubah. Dia tidak kuat mendapat tantangan, rintangan, masalah, karena dia tidak memiliki tujuan yang pasti. Sebab itu ketika Yesus datang tinggalkan sorga, itu penderitaan luar biasa, saudara. Penderitaan puncak itu ketika dia disalib di atas bukit Golgota. Tapi ketika dia yang adalah kekal, ya, tanpa batas, unlimited, sekarang menjadi limit, terbatas. Yang aion menjadi kronos, yang kekal menjadi fana. Sebab itu dia datang, tadinya hidup dalam kemuliaan, keagungan dan kebesaran Tuhan di sorga sana, tapi dia terbatas kalau tidak makan lapar, tidak tidur ngantuk, dan juga sedih, pernah nangis. Kemudian dia juga terbatas kekuatannya karena dia sebagai manusia biasa. Ya, sebab itu saudara lihat di sini bahwa dia adalah manusia Allah, dan Allah di dalam manusia, dan manusia di dalam Allah. Yang seperti itu kita kenal ada dalam pribadi Yesus. Sebab itu dia memberikan contoh teladan kesetiaan kepada kita semua pengikutnya. Kita harus memiliki tujuan yang pasti. Dan kita tahu bahwa Yesus tahu apa tujuannya ia datang ke dalam dunia ini. Sebab itu dia tidak pernah kecewa. Dia tahu tujuan yang dipercayakan, ya, tujuan atau tugas yang dipercayakan Bapa kepada dia sebagai orang utusan untuk datang ke dalam dunia, yaitu untuk mencari, menebus, dan menyelamatkan orang-orang berdosa yang hilang, saudara. Ya, kita bisa baca itu
dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan perjalilah, arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan apa? Orang berdosa. Ya, pada teks yang lain dikatakan, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, saudara. Yesus tahu tujuannya, walaupun mengalami banyak penderitaan, walaupun ditinggalkan sorga, dalam keadaan yang tidak terbatas menjadi terbatas, dalam keadaan yang kekal menjadi fana, saudara. Tapi dia tidak pernah merasa keberatan. Dia tahu karena dia punya tujuan, dikirim untuk bisa menyelamatkan semua dosa umat manusia. Ada satu proyek besar, proyek keselamatan. Sebab itu saudara, kalau ada tugas pelayanan untuk menyelamatkan orang, menolong orang, berarti tugas itu adalah tugas mulia. Sehingga kita tidak akan peduli apapun risiko nanti yang kita hadapi, kita tetap menjalankannya. Karena kita tahu yang kita kerjakan memiliki tujuan yang mulia. Haleluya. Sebab itu kita bisa lihat juga dalam Injil Markus, pasal yang ke-10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, perhatikan, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia datang sebagai anak manusia, itu untuk melayani bukan dilayani, saudara. Sebab itu kita lihat teladan ini. Jangan sampai ketika kita belum jadi apa-apa, kita masih punya karakter atau sifat seperti ini. Tapi sesudah Tuhan promosi kita, sudah kita memiliki reputasi, baik di bidang apa saja, lama-lama kita menjadi orang yang betul-betul arogan, kita menjadi orang-orang yang sudah tidak mau melayani lagi seperti dulu, karena kita tetap tuntut, kita harus dilayani, saudara ya. Kalau kita melihat Yesus pasti kita akan malu, karena dia mulai datang tinggalkan sorga, sampai dia kembali ke sorga, dia tetap punya karakter sifat, bahwa dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Percaya bilang amin. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, makanya kita lihat tujuan. Yesus tahu tujuannya ketika Bapa mengutus dia ke dalam dunia ini. Dia tahu tujuannya, maka dia bersemangat, dia bergairah untuk melaksanakan tugas-tugas kepercayaan yang dipercayakan oleh Bapa, yaitu datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang, yang berdosa, yang akan binasa. Yesus menyelamatkan mereka. Betapa bahagianya Yesus, karena dia tahu tujuan yang pasti untuk proyek yang begitu luar biasa, agung dan mulia itu. Bagaimana dengan saudara? Haleluya. Kita lanjut pada bagian yang B. Siap menghadapi tantangan di depan, saudara. Kalau untuk menjalankan tujuan, pasti ada tantangannya, saudara. Pasti ada tantangannya. Bukan tanpa tantangan. Hari ini tantangan yang paling besar, yang tidak disukai oleh dunia ini siapapun juga, adalah orang benar. Sebab itu saudara berisiko jadi orang benar. Karena orang benar itu pasti punya banyak musuh. Karena hari ini orang betul-betul menolak, tidak terlalu bisa welcome kepada orang yang benar. Dimanapun Anda berada dianggap orang ini terlalu sok suci, sok kudus. Karena dia menolak semua ketidakbenaran. Baik di tempat pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di sekolahmu, di usaha pekerjaanmu. Semua orang paling tidak suka orang benar. Tolong dengar, sebetulnya orang benar banyak musuhnya. Saudara tahu Tuhan Yesus itu apa salahnya? Seorang yang pernah dikirim jadi manusia, 100% manusia, tidak pernah ada salahnya dan dosanya. Dia orang yang tidak berdosa, tidak punya cacat celah, tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahannya. Tapi dia dibenci juga oleh banyak orang, ditolak oleh banyak orang. Membuktikan kebenaran itu bisa disalahkan, tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Karena kebenaran pasti akan mengalahkan segala sesuatu yang fasik, yang gelap, pasti akan ditundukkan, dikalahkan oleh nama kebenaran. Cuma sanggupkah saudara terus berjalan pada kebenaran, melakukan kebenaran, dan terus mempertahankannya sampai akhir hidupmu? Dalam semua aspek hidupmu, engkau menjadi orang yang berbahagia. Karena firman Allah berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Sebab itu saudara, siap atau tidak siap, saudara harus tahu bahwa kalau kita menyoraki kebenaran, kita melakukan kebenaran, kalau kita menerapkan kebenaran, pasti kita akan teraniaya. Kita akan dikucilkan, kita kurang mungkin dapat teman yang banyak, kemudian kita sering difitnah,
Kita sering juga ya dikatakan dicemooh. Tapi saudara jangan berkecil hati. Sebab mereka lah itu yang punya kerajaan sorga luar biasa. Orang yang dianiaya karena kebenaran bukan sedih, bukan susah hati, ya, bukan patah semangat, bukan kecewa, tapi berbahagia karena kita punya upah kita adalah orang-orang yang berhak sebagai ahli waris untuk masuk di dalam kerajaan sorga dan berkuasa menikmati semua ya hak-hak sorgawi atas kita. Haleluya saudara, haleluya. Sebab itu saudara perhatikan bahwa Yesus juga ketika dia datang itu dia juga ya dia ditolak oleh banyak orang. Ya bukan enteng-enteng saudara dia datang. Berapa banyak kesembuhan yang dia buat. 3 orang mati bangkit loh waktu dia melayani. Ya pemuda dinain, anak rumah ibadat ya anak Yairus, kemudian juga Lazarus yang sudah 4 hari mati, orang lumpuh berjalan buta melihat ya, dan banyak sekali mujizat yang dia buat, bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, kemudian juga bisa memberi makan 4.000 orang laki-laki. Ya banyak sekali berjalan di atas air dan banyak mujizat yang dilakukan seperti itu. Air cuci kaki dalam 6 tempayan berubah jadi air anggur yang berkualitas nomor 1. Itu terjadi di pesta perkawinan di Kana ketika mereka habis anggur saudara. Kurang apa Yesus tidak pernah berbuat salah. Orang kusta bisa ditahirkan dan seterusnya, banyak sekali perbuatan ajaib yang menolong orang pada saat itu. Tapi saudara lihat, apakah diterima oleh banyak orang? Tidak. Ada sebagian besar orang juga menolak kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dan sini berbagai macam ya golongan yang mewakili ini. Mari kita baca dari Matius 13 ayat yang ke-57. Ini golongan yang pertama mewakili. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Sudah perhatikan, sudah lihat. Yesus ditolak di tempat kelahirannya di Nazaret. Ya, dikatakan tempat asalnya di sendiri tidak populer di sana. Mereka tidak menghargai di sana. Mereka tolak semua perkataan firman-Nya. Ya, apa yang disampaikan semua ya dengan berbagai macam cara ditolak. Sebab itu Tuhan Yesus tidak membuat mujizat di Nazaret tempat kelahirannya. Lanjut lagi mewakili golongan berikutnya adalah Markus pasal 6 ayat yang ketiga. Nah, mereka berkata begini, bukankah ia ini tukang kayu? Memang betul Yesus pekerjaan tukang kayu karena bapaknya Yusuf itu bapak ya, bukan bapak ya, bapak jasmaninya itu adalah tukang kayu. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan apa? Menolak dia lagi. Sudah lihat ini. Ini orang-orang daripada kaum di sekeliling, daripada keluarga Yesus. Kemudian lanjut kita lihat golongan yang berikut lagi. Yang menolak kehadiran Yesus. Itu Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Saudara perhatikan di sini. Jadi Yesus juga ditolak oleh imam-imam saat itu, kepala-kepala, ya, imam kepala, ahli-ahli Taurat, kemudian dia dibunuh. Ditolak loh. Padahal dia membawa kebenaran. Tapi dia ditolak. Bahkan akhirnya kita tahu bahwa dia dibunuh dengan cara disalib di bukit Golgota. Ini mewakili ahli Taurat atau rohaniawan atau alim ulama pada saat ini, sudah di zaman tempo dulu dan hari ini. Mereka juga menolak yang namanya kebenaran. Jadi saudara perhatikan, kalau engkau membawa kebenaran, bukan engkau tertolak saja di dalam keluargamu, engkau tertolak bukan di dalam lingkungan di mana engkau tinggal, tapi engkau tertolak juga oleh rohaniawan, imam-imam, atau katakanlah ahli-ahli Taurat. Kalau zaman sekarang itu orang-orang teologia atau pemimpin-pemimpin agama atau ya sejenisnya seperti itu. Lanjut, kita lanjut. Ayat selanjutnya kita akan melihat Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sama ya berarti teks tadi dengan tadi kita baca dalam Injil Markus pasal 8. Tapi kita akan baca pada Kisah Rasul 3 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya itu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus.
Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, ini sudah mayoritas daripada umat kaum Yahudi dan orang Israel itu menolak Yesus. Dan mereka mendesak Pilatus. Pilatus tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Sebab dia berupaya untuk bisa melepaskan Yesus. Tapi mereka bilang tidak. Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Kemudian Pilatus tidak punya jalan lain. Dia tidak mau campur lagi urusan ini. Dia cuci tangan. Dan mereka katakan begitu dengan gagahnya. Biar darahnya ditanggung oleh kami dan keturunan kami. Dan terbukti saudara, perkataan mereka terikat di bumi saat itu dan terikat di sorga. Maka jangan heran orang Yahudi banyak dianiaya oleh semua bangsa-bangsa, khususnya juga pada saat mereka ada di Spanyol dan juga ada di Jerman. Sudah lihat Hitler juga mengenosida kurang lebih 6 juta orang Yahudi di zamannya. Sudah lihat, karena itu terikat. Ucapan itu mereka terikat saudara, seperti itu. Ditolak oleh semua orang-orang Yahudi Israel pada saat itu. Ditolak oleh imam-imam kepala. Ditolak oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ditolak oleh keluarganya. Ditolak oleh masyarakat di kampungnya. Semua mengalami penolakan, saudara lihat. Karena Yesus adalah benar. Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Sebab itu saudara, kembali lagi saya kasih tahu. Kalau kita belajar kesetiaan kepada Yesus, jangan saudara ciut hati, jangan patah hati, jangan kecewa. Pasti dimanapun kita berada, itu selalu kita akan teraniaya. Ya, kita menjadi musuh karena kita membawa kebenaran. Lawan ketidakbenaran, kita bawa terang lawan gelap yang sekarang mereka sedang ada dalam posisi itu. Haleluya saudara, siapkah engkau untuk bisa dapat untuk bisa menghadapi situasi seperti ini, apalagi zaman sekarang seperti ini. Ya, dikatakan di sini pada ayat 14 dari Kisah Rasul pasal yang ketiga, kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ini peristiwa ketika mereka tolak Yesus dan kemudian mereka lepaskan Barabas sebagai seorang pembunuh. Ya, hadiah di hari Paskah, karena setiap hari Paskah salah satu tawanan hukuman mati itu akan dibebaskan. Sebab itu waktu Pilatus tawarkan antara Yesus dan Barabas, maka tetap mereka ngotot harus lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Haleluya. Bagian berikut, bagian yang C. Tadi Yesus datang memiliki tujuan yang pasti, sebab itu dia merasa bangga, dia tetap terus bekerja walaupun dia mengalami banyak masalah, banyak tantangan, tidak dilayani, tidak masalah, karena dia punya tujuan bahwa untuk melayani, menyelamatkan orang berdosa. Kemudian ketika dia menghadapi tantangan, ditolak oleh orang Farisi, oleh keluarganya, oleh lingkungan dia tinggal, oleh masyarakat umumnya, dan juga ahli Taurat orang Farisi, tapi tidak menciutkan hatinya, tidak membuat dia patah semangat. Dia tetap terus melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan buat dia, yang dipercayakan Bapa kepada dia. Lanjut, bagian yang ketiga saudara. Dari kita belajar kesetiaan dari Yesus adalah bahwa dia berani membayar harga. Sudah lihat kalau tadi sudah siap ditolak, dan sekarang berani membayar harga. Dan kita tahu bahwa Yesus tahu dia berapa besar harga yang harus dibayar untuk menebus dan menyelamatkan kita semua orang berdosa. Yaitu sudah lihat di sini ada 3 hal yang harus dia bayar saudara. Yang pertama adalah penderitaan secara rohani. Bagi Yesus penderitaan secara rohani dan sangat ditakuti oleh Yesus. Sebab itu dia berdoa di Taman Getsemani 3 kali dia bermohon, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia stres sampai distres. Buktinya apa? Secara fisik itu peluhnya bercampur darah. Orang yang sudah di atas stres namanya distres, itu bisa saja ada pembuluh di atas, di kepalanya robek, sehingga keringatnya atau peluhnya bercampur darah. Berarti dia sudah mencapai tekanan yang begitu secara rohani, di dalam jiwanya, di dalam rohnya, itu tekanan luar biasa. Dan kita tahu di sini apa yang membuat Yesus itu stres, karena dia tahu bahwa sebentar nanti Bapa akan meninggalkan dia. Yesus sangat takut sekali, dia sangat stres sekali. Kan dia tahu ketika Bapa tinggalkan dia,
Itu persoalan besar buat dia. Itu masalah besar buat dia. Itu celaka buat dia. Tapi banyak orang Kristen tidak takut ditinggalkan Tuhan. Tidak tahu Tuhan hadiratnya meninggalkan dia. Dia gak takut. Dia sudah memiliki Roh Kudus dalam hatinya. Masih lagi berbuat dosa, isi kenajisan, mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus, bahkan terakhir menghujat Roh Kudus. Kalau sudah sampai seperti itu Roh Kudus tinggalkan, apa nasibmu saudara? Betapa engkau orang yang celaka, yang siap akan binasa. Haleluya, tolong perhatikan. Sebab itu Yesus takuti. Dia mengalami penderitaan rohani karena sebentar nanti dia akan tinggalkan oleh Bapa. Maka ketika dosa masuk, kutuk masuk, pelanggaran masuk, ya, kesalahan umat manusia masuk, dia sebagai tumbalnya di atas bukit Golgota, di atas kayu salib, yang terpalang ya di atas kayu salib. Maka Yesus berdoa, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kita bisa baca dalam Markus 15 ayat yang ke-34 itu. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabaktani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah kekhawatiran Yesus. Inilah ketakutan Yesus. Kan dia tahu ketika dia jadi tumbal atas semua dosa, pelanggaran dan kesalahan umat manusia, menjadi kutuk karena hukum Taurat, saudara. Disitulah ketakutan Yesus. Kan dia tahu pasti ketika dosa masuk, maka yang kudus itu akan meninggalkan dia. Dan dia harus tanggung sendiri sampai mati, saudara. Tolong perhatikan saudara, Yesus saya takut saudara ketika ditinggalkan oleh Bapa. Tapi banyak orang Kristen yang takut berbuat dosa, ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Tidak hanya apa yang saya sampaikan ini dapat menjamah hatimu untuk engkau kembali introspeksi hidupmu, untuk kembali bisa menjadi orang yang bisa berkenan dan bisa kembali menikmati hadirat Tuhan. Haleluya saudara. Bagian yang kedua dari harga Yesus bayar adalah tadi penderitaan secara rohani ditinggalkan oleh Bapaknya. Yang kedua adalah penderitaan secara psikis, secara kejiwaan. Kenapa? Dihina, dicemooh, diludahi, ditelanjangi bahkan saudara. Seperti itu, sudah lihat itu. Mengalami penderitaan secara psikis luar biasa saudara. Dan itu tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saudara, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Kemudian saudara tahu, ya, kurang lebih Sanhedrin itu, kumpulan imam-imam itu mahkamah tertinggi yang menentukan mati hidup seseorang. 70 orang saudara. Di keadaan yang ya mendekati subuh itu, kemudian mereka menjambak muka rambut Yesus karena semua orang meludahi mukanya. Saudara bayangkan itu. Itu terjadi loh. Saudara tahu, kalau kita berjalan tiba-tiba ada orang buang ludah, walaupun mungkin ya tidak kepada kita, tapi kita merasa tersinggung banget loh. Walaupun itu tidak, itu kebetulan saja kita lihat bahwa apa seperti itu. Iblis juga gak rela kalau diludahin saudara. Tapi Yesus mengalami itu. Kalau tidak katakanlah hampir 70 orang. Di jam 4 subuh mereka meludahi muka Yesus. Makanya kita bisa nyanyi, mengalirlah, mengalirlah. Ini bukan kuasa Roh Kudus tapi ludah saudara. Dan ludah jam 4 subuh kira-kira pH-nya, keasamannya seperti apa, saudara bisa bayangkanlah. Itu terjadi. Terjadi saudara, itu penghinaan luar biasa. Jadi dia bayar secara psikis itu, dia dihina, dicemooh, diludahi, bahkan ditelanjangi. Ya, kita bisa baca juga pada ayat Markus 10 ayat 34. Tadi sudah Matius, sekarang Markus 10 ayat 34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit ya, kembali seperti itu. Ini tulisan Injil Sinoptis versi Markus.
Kita lihat lagi Injil Sinoptis yang lain versi Lukas. Lukas 18 ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia olok-olokkan, dihina dan diludahi. Semua terbukti saudara berarti. Dia mengalami penderitaan secara psikis. Dihina, dicemooh, diludahi. Bahkan yang terakhir saudara, dia ditelanjangi. Dia ditelanjangi. Karena ini sudah dinubuatkan lewat Yesaya 53 ayat 3, coba. Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Ini nubuatan Nabi Yesaya itu mengacu kepada Yesus, mengarah kepada Yesus. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Perhatikan, tadi ia dihina, diludahi, dicemooh, ya, seperti itu. Tapi ada kata yang berikut lagi, pada kalimat yang berikut, ia sangat dihina. Kalau tadi sudah dihina, sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Artinya apa? Sudah dihina tadi kita sudah tahu. Diludahi, dicemooh, ya, dijambak rambutnya, apalagi saudara, kemudian disesah, dipukul, kemudian apa? Tapi yang satu yang sangat dihina pasti ditelanjangi saudara. Makanya orang melihat tutup mukanya semua dengan tangan. Itu seperti itu saudara. Dan terbukti, mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, perhatikan ya, sesudah Yesus disalib, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikan menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Jadi ada pakaian itu, ada pakaian luar, namanya jubah itu loh. Itu dibagi jadi 4, mereka undi. Maka Yesus dibuka pakaian luarnya. Tadi dipakaikan ya pakaian luarnya berupa jubah, pakaian ya budaya orang-orang 2000 tahun lalu seperti itu. Selalu pakai jubah panjang. Saudara perhatikan lanjut. Dan jubahnya juga diambil. Nah, sudah kan? Nah, tadi pakaian, kemudian sekarang jubah. Ada 2 perbedaan, saudara perhatikan. Tadi pakaiannya dibagi 4. Kemudian jubahnya juga diambil mereka. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tutunan saja. Jadi saudara lihat, ada pakaian luar, jubah, kemudian ada pakaian dalam. Yang sudah dibagi 4 itu pakaian dalam, dan kemudian yang tidak dibagi-bagi itu adalah jubah langsung diundi saudara. Jadi berarti jubah itu pakaian luar, kebiasaan orang tempo dulu, dan ada pakaian dalamnya. Ya, pakaian dalam orang tempo dulu tuh dilingkar seperti ya cawat, atau seperti saudara lihat pesumo di pang itu, ya seperti itu mereka. Itu pakaian dalamnya. Kalau kita lihat Yesus yang diilustrasikan, dibuat sepanjang ya visual seperti itu ada pakai pakaian dalam. Ya seperti ya pesumo itu seperti itu. Tapi itu juga dicopot kalau kita baca ayat ini. Jadi pakaian yang dalam itu diambil di bagian 4, kemudian jubah juga diundi saudara. Jadi berarti membuktikan bahwa Yesus disalib itu telanjang saudara. Itu penghinaan paling tinggi. Penghinaan paling luar biasa. Dia masih belum mati loh. Jadi secara psikis itu dia terhina secara luar biasa. Bukan cuma diludahi, bukan cuma dicemooh, bukan cuma disesah, dicambuk, bukan itu saja saudara. Tapi dia ditelanjangi. Dan Alkitab berkata, dia sangat dihina dan semua orang melihatnya menutup mukanya terhadap dia. Haleluya saudara. Demi apa? Untuk menebus, menyelamatkan saudara dan saya. Percaya bilang amin. Mari kita hargai penderitaan, pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dan yang ketiga, harga yang dia bayar oleh Yesus adalah penderitaan secara badani. Dia disiksa, ya, dia dipukul, dia disesah, dia disambuk saudara. Dengan sistem cambuk Romawi. Itu ada sticknya 50 cm kurang lebih. Kemudian ada kulit ya yang keluar seperti ini. Dan di ujungnya ada pakai katakan tulang-tulang tajam atau kait-kait seperti itu. Ketika dia pukul, maka bagian itu akan nancap dalam tubuh Yesus. Ditarik, terburai, darahnya muncrat. Itu berulang-ulang kali dipukul. Dan hasilnya sekujur tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki, dari rambut sampai ujung kaki, itu terdapat bilur-bilur. Bilur-bilur. Dan ratusan bilur.
Pernah seorang hamba Tuhan menyelidiki semua ini dengan sistem ya, cara penyiksaan hukuman Romawi dengan cambuk itu saudara. Sehingga dia dapat kesimpulan bahwa seluruh bilur yang terdapat pada tubuh Yesus, sekujur tubuh Yesus, jumlahnya 368 bilur. Ya, seorang hamba Tuhan pernah menyelidiki itu. Lanjut saudara, betapa Yesus sangat menderita, secara badani dipukul, dan terakhir puncak penderitaan adalah ketika dia disalib saudara. Itu sudah puncak penderitaan. Dia dipaku kedua belah tangannya, dan kemudian dipaku pada kakinya. Yang terakhir juga ditombak pada rusuknya, lambungnya ditombak saudara. Sehingga tidak tersisa lagi, tinggal darah dan air keluar. Dan dia darah tercurah seutuhnya. Dan darah itu untuk menebus, membayar hutang darah yang harusnya kita bayar. Tapi dia bayar, dia mati untuk kita supaya kita bisa hidup, untuk bisa dapat menikmati semua janji Tuhan. Percaya, bilang amin, berikan kemuliaan buat Tuhan. Dari 3 penderitaan yang Yesus bayar, baik secara rohani, baik secara jiwani atau psikis, baik juga secara badani, dihadapi semua itu dengan tidak ada keberatan hati, dengan sikap hati. Dia rela berkorban demi untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk bisa memiliki masa depan yang penuh harapan. Punya harapan, itulah nilai kesetiaan yang Yesus miliki, yang harus menjadi teladan buat setiap orang yang percaya mengikuti Yesus, supaya kita bisa pada gilirannya bisa jadi sama dengan Yesus. Haleluya. Bagian yang ketiga, berkat dari kesetiaan. Mazmur 31 ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan hai semua orang-orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Perhatikan, Tuhan menjaga, melindungi, memproteksi, mengayomi orang-orang yang setiawan. Ya, kalau Tuhan jaga, pasti kita akan damai, kita akan tentram, kita tenang, dan betul-betul kita bisa menikmati perlindungan yang seutuhnya. Kemudian sudah lihat, orang yang setia itu adalah sifat yang membuat Tuhan berkenan. Amsal 12 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Artinya, orang yang berlaku setia, yang bersikap setia, yang punya sifat setia, itu sangat berkenan kepada Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur 37 ayat yang ke-23 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Percaya, bilang amin saudara. Ini berkatnya luar biasa. Kalau kita setia, maka kita menjadi orang pribadi atau keluarga atau umat komunitas yang berkenan kepadanya. Dan pasti langkah-langkah hidup kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perhatikan, kalau orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak setia, kalau dia jatuh pasti tergeletak dan tidak bisa bangun lagi. Tapi 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun lagi. Karena yang menopang tangannya bukan kekuatan sendiri atau kekuatan orang lain atau kekuatan dibangun apa saja, tapi yang menopang tangannya, yang menopang hidupnya adalah Tuhan sendiri dengan tangan kanannya yang membawa orang ini kepada kemenangan. Percaya, bilang amin. Haleluya. Saya tutup dengan ayat terakhir. Dia mendapat bagian dalam segala hal di dalam Kristus. Ibrani pasal 3 ayat 14. Ini ayat yang luar biasa sekali. Mengatakan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Perhatikan, bukan setengah jalan, tapi harus sampai pada akhirnya kepada keyakinan iman kita yang semula. Saya ambil dari versi yang lain, karena Alkitab terjemahannya ada kurang lebih di atas 20-an versi. Tapi ada versi yang lain, versi New Living Translation. Ya, New Living Translation ini dari Ibrani pasal 3:14 yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikatakan begini. Sebab jika kita setia sampai akhir, tetap percaya kepada Tuhan dengan teguh, seperti pada saat mula-mula,
Kita akan mendapat bagian dalam segala hal adalah milik Kristus. Ya, saya ulangi, kita akan mendapat bagian dalam segala hal yang adalah milik Kristus. Itu kita akan mendapat bagian di dalamnya. Percaya, bilang amin, saudara. Apa bagiannya? Karunia-karunia, baik yang surgawi maupun juga karunia-karunia yang ada. Kita tidak kekurangan satu karunia pun. Kita akan dapat apa? Kuasa. Kita dapat apa? Kekayaan rohani dan jasmani. Kita dapat apa lagi? Hikmat. Kita dapat apa lagi? Kekuatan. Kita dapat apa lagi? Kehormatan. Dan semuanya yang ada pada Tuhan Yesus itu juga menjadi bagian kita. Percaya, bilang amin. Asal kita setia sampai akhirnya. Jadilah pribadi, keluarga, komunitas yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, memeliharanya, dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajar kami untuk kami bisa terus tetap setia melakukannya, tugas tanggung jawab dan telah Tuhan percayakan kepada kami sebagai baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai apa saja yang Tuhan percayakan baik di bidang dimanapun profesi kami, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun militer, atau juga sebagai pegawai swasta, apa saja Tuhan berkati kami untuk kami senantiasa mengerti tujuan kami, panggilan kami untuk kami dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan lewat semua lembaga institusi yang kami bekerja, dan Tuhan kami percaya untuk kami tetap terus teguh bekerja sampai pada akhirnya. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Biarlah firman termeterai di tiap hati pada kami yang sudah mendengar keberadaan firman Tuhan ini. Sejauh mana suara ini terdengar, Tuhan berkati. Hamba terbatas dalam menguraikannya, tapi Roh Kudus itu tidak akan terbatas, terus akan menjelaskan, memberi penjelasan, memberi iluminasi, pencerahan dalam setiap hati kami untuk kami lebih mengerti, dan firman itu menjadi berkuasa atas hidup pribadi kami, rumah tangga kami, dan komunitas kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kuatkan kami semua, kembalikan berkat berlipat kali ganda buat kami, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas kami, supaya kami bisa menikmati dalam segala kelimpahan. Berkati semua usaha pekerjaan kami, berkati hidup nikah kami, berkati keluarga kami, berkati juga rumah tinggal kami, berkati lingkungan kami, berkati negara dan bangsa kami ada di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami percaya ancaman COVID-19 semakin hari semakin merajalela, tapi kami percaya orang yang berlindung pada Tuhan, orang yang berkenan pada Tuhan akan mendapat perlindungan. Orang yang setiawan akan dijaga Tuhan, setiap langkahnya akan diatur oleh Tuhan. Terima kasih buat jaminan firman-Mu. Biarlah kami terus dapat menerapkan semua protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami tidak juga dapat lalai, dan kami percaya ketika kami bekerja bagian kami melakukan bagian kami, maka Tuhan juga melakukan
melakukan bagiannya Tuhan. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mengakhiri pertemuan kami pada saat ini. Dengan iman kami akan mengangkat tangan kami. Kami akan siap menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang mengasihi kami. Terimalah kasih yang besar dari Bapamu yang sangat mengasihi engkau. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu pada minggu yang akan datang pada seri pengajaran firman Tuhan.